Dunia bisnis Jakarta tidak pernah tidur. Dan bagi Arkan Mahendra, hidup adalah tentang angka, kekuasaan, dan kendali mutlak. Sebagai CEO muda Mahendra Group yang berwajah tegas dengan garis rahang tajam dan tatapan mata setajam elang, Arkan merasa dunia ada di genggamannya. Sharp sound of paper tearing. Namun, sebuah amplop coklat dari firma hukum ternama menghancurkan ketenangannya pagi ini. Wasiat kakeknya, sang pendiri Mahendra Group, adalah sebuah bom waktu. Seluruh saham mayoritas yang menjadi tulang punggung perusahaan tidak jatuh ke tangan Arkan, melainkan kepada seorang gadis bernama Kayla. Seorang gadis dengan wajah teduh, kulit kuning langsat khas perempuan Indonesia, dan penampilan yang sangat sederhana. Arkan berdiri di ruang tengah rumah mewah bergaya modern minimalis, meremas kertas wasiat itu hingga kusut. Di depannya, Kayla duduk dengan tenang. Pos 1 detik. Wajahnya tidak menunjukkan ketakutan. Justru ada ketenangan yang membuat Arkan semakin murka. Arkan mendekat, menatap Kayla dengan dingin. Kamu pikir dengan wajah polos seperti itu, kamu bisa menguasai hidup saya? Saya tidak peduli apa yang kakek saya tulis di kertas sampah ini. Saya adalah pemilik sah perusahaan ini, bukan kamu. Kayla mendongak, matanya yang jernih menatap Arkan tanpa gentar. Saya tidak pernah meminta harta ini, Pak Arkan. Tapi wasiat kakek Anda jelas. Selama saya tidak menikah dengan Anda, saham itu akan dibekukan dan perusahaan Anda akan dinyatakan pailit dalam waktu 30 hari. Itu adalah keputusan hukum yang tidak bisa Anda lawan. Arkan tertawa sinis. Suara tawanya menggema di ruangan yang luas itu. Jadi ini rencanamu. Memaksa saya menikah dengan orang asing seperti kamu demi menyelamatkan kursi jabatan saya. Kamu pasti sudah merencanakan ini sejak lama, bukan? Berapa banyak uang yang sudah kamu ambil dari musuh-musuh bisnis saya untuk menjebak saya seperti ini? Kayla berdiri, merapikan sedikit kerudung yang membingkai wajahnya yang ayu. Anda boleh menuduh saya apa saja, tapi ingat satu hal, Arkan Mahendra. Kadang, apa yang Anda anggap sebagai jebakan, sebenarnya adalah cara Tuhan untuk menghentikan keserakahan Anda. Saya akan menandatangani kontrak pernikahan ini, bukan karena saya menginginkan harta Anda, tapi karena saya punya alasan sendiri mengapa wasiat ini harus dijalankan. Arkan mencengkeram meja kayu jati di depannya. Tot, kamu pikir saya akan membiarkan kamu masuk ke kehidupan saya semudah itu? Kita akan menikah di atas kertas. Jangan pernah bermimpi untuk mendapatkan cinta atau perhatian saya. Bagi saya, kamu hanyalah pion dalam permainan ini. Hari pernikahan itu tiba dengan suasana yang dingin. Tidak ada pesta mewah, hanya akad nikah tertutup yang disaksikan oleh notaris dan segelintir orang kepercayaan. Arkan tampak gagah dengan setelan jas hitamnya, namun wajahnya dingin seperti batu. Kayla tampil anggun dengan kebaya putih sederhana, tampak kontras dengan aura kemewahan yang ia injak. Setelah akad selesai, Arkan membawa Kayla ke sebuah ruangan kerja pribadinya. Arkan melempar sebuah dokumen perjanjian di atas meja. Baca ini. Ini adalah aturan main kita. Kamu tidak boleh ikut campur dalam urusan bisnis saya. Tidak boleh muncul di depan publik sebagai istri saya. Dan kamu harus segera menyerahkan kembali hak suara saham itu setelah semua masalah perusahaan ini selesai. Kayla membaca dokumen itu dengan teliti, lalu tersenyum titis. Sebuah senyum yang sulit diartikan oleh Arkan. Arkan, Anda terlalu fokus pada apa yang ada di depan mata Anda. Sampai Anda lupa siapa yang sebenarnya berdiri di belakang Anda. Anda pikir Anda sedang memegang kendali. Tiba-tiba, ponsel Arkan berdering. Itu adalah asisten pribadinya. Pak Arkan, gawat. Ada kebocoran data rahasia perusahaan ke pihak rival kita, Baskoro Group. Dan yang lebih mengejutkan, pelakunya menggunakan akses masuk yang hanya dimiliki oleh pemilik saham mayoritas. Arkan mematikan telepon dengan tangan gemetar. Ia menatap Kayla yang kini berdiri tepat di depannya. Wajah Kayla yang tadi tampak teduh, kini berubah menjadi tatapan yang dingin dan penuh perhitungan. Arkan baru saja menyadari bahwa dia tidak hanya menikahi seorang gadis sederhana, tapi dia baru saja memasukkan musuh bebuyutan ke dalam benteng pertahanannya sendiri. Siapa kamu sebenarnya, Kayla? Tanya Arkan dengan suara rendah yang menahan amarah. Kayla melangkah mendekat, membisikkan sesuatu tepat di telinga Arkan. Sesaat
seseorang yang akan memastikan bahwa warisan emas yang Anda banggakan akan menjadi saksi kehancuran nama besar Mahendra. Selamat datang di permainan yang sebenarnya, suamiku. Lampu kamera padam. Kilatan blitz para wartawan yang tadi membakar mata kini lenyap bersamaan dengan pintu apartemen mewah di lantai 40 itu tertutup rapat. Cuk. Di depan publik, Arkan Mahendra adalah suami sempurna dengan senyum yang dipuja jutaan orang. Namun, begitu kunci diputar, topeng itu luruh. Arkan melemparkan jas mahalnya ke lantai marmer dengan kasar. Tuk! Ia menatap Kayla yang masih berdiri mematung di dekat pintu. Gaun malam mahalnya tampak kontras dengan tatapan dingin Arkan yang menusuk tajam. Kayla, jangan pasang wajah polos itu di depanku. Kita berdua tahu siapa dirimu sebenarnya. Kau bukan istri yang sedang menanti suaminya pulang. Kau adalah duri dalam daging yang dikirim Pak Tua licik itu untuk menghancurkan kerajaanku. Kayla menelan ludah, mencoba menegakkan punggungnya, meski kakinya terasa lemas. Arkan melangkah mendekat. Aroma parfum maskulin yang tajam kini terasa menyesakkan bagi Kayla. Footsteps approaching slowly. Arkan mencengkeram dagu Kayla, memaksanya menatap mata yang kini berubah menjadi penuh kebencian. Low, menacing, sharp. Ayahmu tidak pernah berhenti mencoba menjatuhkanku, Kayla. Dan sekarang dia menggunakan putrinya sendiri sebagai pion untuk mencuri dokumen rahasia di brankas pribadiku. Kau pikir aku tidak tahu? Kau pikir aku sebodoh itu sampai tidak menyadari kenapa kau selalu sibuk dengan laptopku setiap kali aku tertidur? Soft, innocent, pleading. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan, Arkan. Aku mencintaimu. Pernikahan ini nyata, bukan bagian dari rencana siapapun. Arogan, sinikal, booming. Arkan tertawa sinis, suara tawanya menggema di ruangan yang luas dan dingin itu. Ia melepaskan cengkeramannya, lalu berjalan menuju meja bar, menuangkan minuman ke dalam gelas kristal. Sound of pouring liquid. Cruel, demeaning, cold. Cinta. Jangan membuatku mual. Mulai malam ini, lupakan statusmu sebagai Nyonya Mahendra. Di rumah ini, kau hanyalah seorang pelayan. Kau lihat lantai marmer ini, bersihkan sampai mengkilap. Dan ingat, Kayla, jangan pernah mencoba melangkah keluar dari pintu itu tanpa izinku. Jika kau berani menghubungi ayahmu, aku pastikan perusahaan keluargamu akan gulung tikar dalam hitungan detik. Strength, holding back tears. Kayla terdiam. Air mata menggenang di pelupuk matanya, namun ia menolak untuk menjatuhkannya. Ia tahu Arkan tidak sedang menggertak. Pria di depannya ini adalah monster yang selama ini ia coba jinakkan dengan ketulusan. Namun justru ketulusannya itulah yang dianggap sebagai senjata oleh Arkan. Broken, fragile, soul steering. Kenapa kau tidak menceraikanku saja jika kau sebenci itu? Kenapa harus menyiksaku seperti ini? Sarkastik, haunting, dark. Arkan berbalik, menatap Kayla dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada kilatan luka di balik kemarahannya, namun segera tertutup oleh ambisi. Karena jika aku menceraikanmu, aku tidak bisa melihat ayahmu menderita saat tahu putri kesayangannya menderita di tanganku. Kau adalah sandera paling berharga yang pernah kumiliki, Kayla. Sekarang, ambil kain pel itu. Atau kau ingin aku mulai menghancurkan sisa-sisa harga diri keluargamu malam ini juga? Submissive, trembling. Kayla gemetar, namun ia berjalan perlahan menuju lemari penyimpanan. Ia mengambil peralatan kebersihan, berlutut di atas lantai dingin, dan mulai menggosok marmer itu dengan tangan kosongnya. Sound of scrubbing. Arkan berdiri di sana, menyesap minumannya sambil memperhatikan setiap gerakan Kayla dengan tatapan yang menghina. Sudden tension. Alert. Tiba-tiba, ponsel Arkan di atas meja bergetar hebat.
Vibrating sound. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak dikenal. Arkan membacanya, dan raut wajahnya yang angkuh seketika berubah pucat pasi. Sharp inhale. Ia membanting gelas kristal itu hingga pecah berkeping-keping. Glass shattering. Explosive. Panic. Furious. Sialan! Siapa yang memberitahu mereka tentang lokasi gudang emas itu? Rough. Desperate. Arkan menoleh ke arah Kayla yang terlonjak kaget. Ia mencengkeram lengan Kayla, menariknya berdiri dengan kasar. Katakan padaku, apa lagi yang sudah kubocorkan pada ayahmu? Apa kau tahu sesuatu tentang pengiriman emas malam ini? Kayla menatap Arkan dengan bingung. Namun di dalam hatinya, sebuah rasa takut yang lebih besar menyelinap. Ia tidak tahu menahu soal emas itu. Tapi ia tahu satu hal. Perang besar yang sebenarnya baru saja dimulai. Dan ia terjebak tepat di tengah-tengahnya. Arkan menarik Kayla menuju balkon, menunjuk ke arah jalanan di bawah apartemen yang kini dikepung oleh belasan mobil hitam misterius. Lampu-lampu mobil itu menyilaukan, seperti ribuan mata yang siap menerkam. Arkan tersenyum miring, senyum yang bukan lagi menunjukkan kebencian, melainkan keputusasaan yang gila. Sepertinya tamu tak diundang sudah datang, Kayla. Dan mereka tidak datang untuk menyelamatkanmu. Mereka datang untuk memastikan salah satu dari kita tidak akan melihat matahari terbit besok pagi. Siapkah kau menjadi tumbal untuk suamimu sendiri? Cahaya lampu kristal di ruang kerja Arkan Mahendra terasa menusuk mata Kayla. Di balik wajahnya yang polos dengan riasan tipis khas gadis desa yang baru merantau ke ibu kota, Kayla sedang memainkan peran paling berbahaya dalam hidupnya. Tangannya yang lentik bergerak lincah di atas papan ketik laptop milik Arkan. Setiap baris data perusahaan yang ia akses adalah bom waktu yang siap menghancurkan dinasti Mahendra. Arkan masuk ke ruangan tanpa mengetuk. Kayla dengan tenang menutup tab rahasia itu, menggantinya dengan tampilan laporan keuangan bulanan yang membosankan. Arkan mendekat. Aroma parfum maskulinnya memenuhi indera penciuman Kayla. Arkan meletakkan tangannya di bahu Kayla. Sebuah gestur yang bagi Kayla terasa seperti belenggu yang mencekik. Kayla tersenyum manis. Senyum yang dulu membuat Arkan jatuh cinta pada pandangan pertama. Aku hanya ingin membantu Mas Arkan. Aku tahu beban Mas terlalu berat karena persaingan dengan Pak Baskoro. Aku hanya ingin memastikan tidak ada celah yang bisa mereka manfaatkan untuk menjatuhkan kita. Arkan tertawa kecil. Tidak menyadari bahwa di balik kata-kata manis itu, Kayla sedang menyusun strategi untuk memberikan akses masuk bagi rival bisnisnya. Arkan berkata, Baskoro tidak akan pernah bisa menyentuhku selama kamu ada di sampingku, Kayla. Kamu adalah keberuntunganku. Kayla menunduk, menyembunyikan kilat kebencian di matanya. Keberuntunganmu akan segera berakhir, Arkan. Ayahku kehilangan segalanya karena keserakahan keluargamu. Dan hari ini, aku akan mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi milik kami. Malam itu, saat Arkan terlelap, Kayla kembali beraksi. Ia mentransfer file penting berisi proyek rahasia pembangunan gedung pencakar langit ke sebuah drive eksternal. Namun, sebuah notifikasi masuk di ponselnya. Itu pesan dari Baskoro. Pesan itu berbunyi, segera kirimkan dokumen itu, Kayla. Jangan biarkan rasa kasihanmu pada pria itu menghalangi balas dendam kita. Jika dia tahu siapa dirimu sebenarnya, dia akan menghancurkanmu tanpa ampun. Kayla mematikan ponselnya dengan tangan gemetar. Ia menatap wajah Arkan yang sedang tidur pulas. Untuk sesaat, keraguan menyelinap di hatinya. Namun bayangan ayahnya yang jatuh miskin dan terusir dari rumah karena tipu muslihat keluarga Mahendra kembali membakar semangatnya. Keesokan paginya, Arkan terbangun dengan wajah panik. Staf keamanan utama kita dibobol. Kayla berdiri di sudut ruangan, berpura-pura terkejut sambil memegang segelas air putih untuk Arkan. Arkan menatap Kayla dengan tatapan tajam. Arkan berkata, Kayla, ada seseorang yang membobol akses utama kita. Semua data strategi sudah diunduh oleh orang dalam. Aku tidak akan membiarkan pengkhianat itu lolos. Kayla tetap tenang. Suaranya terdengar bergetar namun meyakinkan.
Mas, tenanglah. Kita pasti bisa mencari tahu siapa pelakunya. Mungkin ada orang yang sengaja ingin memfitnah kita. Arkan mendekati Kayla, menatap matanya dalam-dalam, seolah ingin menembus isi pikiran istrinya itu. Arkan berbisik, "Aku menemukan sesuatu yang aneh di log sistem Kayla. Alamat IP yang digunakan untuk membobol sistem ini berasal dari jaringan rumah kita sendiri." Jantung Kayla seakan berhenti berdetak. Ia berusaha menjaga napasnya tetap teratur. Arkan perlahan mengambil ponsel Kayla yang tergeletak di atas meja. Kayla mencoba meraihnya, namun Arkan lebih cepat. Arkan membuka kunci ponsel itu dengan wajah yang perlahan berubah dari bingung menjadi penuh amarah. Arkan menatap Kayla dengan tatapan yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya. Tatapan penuh kekecewaan dan kebencian yang mendalam. Arkan berkata, "Jadi, selama ini kamu adalah mata-mata Baskoro?" Kamu sengaja menikah denganku hanya untuk menghancurkan hidupku dari dalam. Kayla terdiam, tidak bisa lagi menyembunyikan topengnya. Ia perlahan menegakkan tubuhnya. Senyum manisnya hilang digantikan oleh tatapan dingin yang tajam. Kayla menjawab, "Kamu benar, Arkan. Dan ini baru permulaan dari kehancuran yang sudah lama direncanakan untuk keluargamu." Arkan mengepalkan tangannya. Amarahnya sudah diubun-ubun. Namun tiba-tiba, pintu ruangan didobrak oleh beberapa pria berpakaian hitam. Itu adalah anak buah Baskoro yang datang atas perintah Kayla. Arkan terkepung. Kayla melangkah mundur, membiarkan pria-pria itu mendekati suaminya. Arkan tidak menyadari bahwa di balik pintu, Baskoro sendiri sudah berdiri menunggunya dengan senyum kemenangan. Gedung Mahendra Group berdiri megah menembus langit Jakarta. Namun di dalam kantor utama yang dingin itu, badai sedang bersiap untuk meledak. Arkan Mahendra, CEO muda dengan tatapan setajam elang, berdiri di balik meja kerjanya yang luas, menatap layar monitor yang menampilkan data proyek lahan di Kalimantan. Proyek yang seharusnya membuat perusahaan rivalnya, Baskoro Corp, melenggang menang, justru gagal total karena kebocoran data yang sangat presisi. Arkan memutar kursinya, menatap Kayla yang sedang berdiri di ambang pintu dengan setelan kantor yang rapi. Wajahnya yang manis dengan kulit kuning langsat khas gadis Jawa tampak tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. "Kayla, masuk ke sini." Kayla melangkah masuk dengan anggun. Rambut hitam legamnya tergerai indah. Ada ketenangan yang janggal di matanya. Ketenangan yang seharusnya tidak dimiliki oleh seorang istri yang hanya dianggap sebagai pelengkap sandiwara rumah tangga Arkan. "Ada apa, Mas?" "Pekerjaan untuk meeting siang nanti sudah saya siapkan di meja." Arkan bangkit berdiri, berjalan mendekat hingga jarak mereka hanya sejengkal. Dia memperhatikan setiap inci wajah Kayla, mencari retakan topeng di sana. "Kau tahu, Kayla, Baskoro Corp mengalami kerugian besar pagi ini. Proyek yang mereka banggakan hancur karena ada seseorang yang membocorkan kelemahan sistem tender mereka tepat sebelum penawaran dibuka." Kayla menatap balik mata Arkan tanpa sedikit pun rasa takut. "Itu berita bagus untuk Mahendra Group, bukan? Bukankah Mas Arkan selalu ingin menyingkirkan Baskoro dari peta bisnis kita?" Arkan menyeringai, sebuah seringai yang tidak mencapai matanya. "Memang, tapi aku tidak suka dengan cara yang tidak terduga. Aku curiga, Kayla. Bagaimana bisa seorang wanita yang selama ini kukira hanya tahu cara mengurus rumah, tiba-tiba bisa memberikan analisis tajam tentang kelemahan sistem rivalku semalam?" Kayla tersenyum tipis, sebuah senyuman yang terasa seperti duri. Dia mendekati Arkan, jemarinya yang lentik menyentuh dasi pria itu. "Mungkin karena Mas Arkan terlalu sibuk meremehkanku. Mas lupa bahwa di balik nama besar Arkan Mahendra ada banyak rahasia yang tidak Mas ketahui tentang siapa sebenarnya wanita yang Mas nikahi ini." Arkan mencengkeram pergelangan tangan Kayla, namun tidak sampai menyakiti. Ketegangan di ruangan itu terasa mencekik. "Siapa kau sebenarnya? Apakah kau bekerja untuk Baskoro? Apakah pernikahan kita ini hanyalah bagian dari rencana busuk mereka untuk menghancurkanku dari dalam?"
Kayla menarik tangannya perlahan, lalu berjalan menuju jendela besar yang memperlihatkan hiruk pikuk kota Jakarta. Jika aku memang mata-mata, Mas, kurasa aku sudah menghancurkanmu sejak bulan pertama kita menikah. Tapi aku tidak melakukannya. Aku hanya sedang menunggu waktu yang tepat untuk menunjukkan bahwa warisan emas yang Mas banggakan itu sebenarnya dibangun di atas pondasi yang rapuh. Arkan tertegun. Kata-kata Kayla bukan sekedar gertakan. Itu adalah ancaman yang nyata. Arkan bukan racun, hendak mencecar lebih jauh. Namun ponselnya bergetar hebat. Sebuah notifikasi masuk dari asisten pribadinya. Wajah Arkan berubah pucat pasti saat membaca pesan yang muncul di layar. Apa ini? Rekaman CCTV di ruang aksi pribadiku? Bagaimana bisa kau mendapatkan akses ke sana, Kayla? Kayla berbalik, menatap Arkan dengan tatapan yang dingin dan berkedau. Mas Arkan, merambingi di baru saja tiba. Dan untuk menjawab pertanyaan, aku bukan hanya mata-mata. Aku adalah masa lalu yang datang untuk membantu yang sempat belajar oleh hanya. Pada saat itu, pintu ruangan Arkan didobrak terbuka oleh sekretarisnya yang terdepan. Pak Arkan, ada audit mendadak dari pihak berwajib terkait kasus penggelapan dana di perusahaan kita 10 tahun lalu. Semua bukti sudah ada di tangan mereka. Arkan teroleh kealahkan dengan mata terbuka. Sementara Kayla hanya rutin akibat sebuah kebenaran bersama. Arkan baru saja menyadari bahwa dia telah membiarkan musuh yang paling berbahaya ini hingga setiap malam. Dan kini, jerapah itu telah menguncinya. Apakah Arkan akan menyerah itu saja? Atau ini adalah awal dari kehancuran total keluarga Mahindra? Arkan Mahendra berdiri mematung di balik tirai kantornya yang menjulang tinggi, menatap pemandangan Jakarta dari lantai 40. Tangannya mengepal erat hingga buku-buku jarinya memutih. Di atas meja mahoni miliknya, sebuah amplop coklat tebal tergeletak. Itu adalah laporan detektif swasta yang baru saja ia terima. Sebuah kenyataan pahit yang perlahan meruntuhkan seluruh fondasi kepercayaannya pada Kayla. Arkan membuka amplop itu sekali lagi. Foto-foto Kayla yang sedang bertemu dengan pria paruh baya di sebuah kafe tersembunyi di pinggiran kota membuat dadanya sesak. Pria itu adalah Bramantio, musuh bebuyutan ayahnya yang telah lama menghilang dari dunia bisnis. Arkan tidak menyangka wanita yang selama ini ia cintai dan ia banggakan di depan publik ternyata adalah pion yang dikirim untuk menghancurkan kejayaan keluarga Mahendra dari dalam. Tiba-tiba, suara pintu ruangan terbuka. Kayla melangkah masuk dengan senyum manis yang selalu berhasil meluluhkan hati Arkan. Ia mengenakan setelan blazer berwarna krem yang membuatnya tampak elegan dan sangat berwibawa. "Arkan, kenapa kau melamun di sana? Rapat pemegang saham akan dimulai dalam 10 menit. Pak Subiakto dan jajaran direksi senior sudah menunggu di ruang rapat utama." Soft, innocent, yet unsettling. Ucap Kayla dengan nada lembut yang terasa begitu tulus di telinga orang lain. Namun kini terdengar seperti racun bagi Arkan. Arkan berbalik perlahan. Matanya menatap tajam ke arah Kayla. Mencoba mencari celah kebohongan di wajah cantik wanita itu. "Kamu terlihat sangat bersemangat hari ini, Kayla. Apakah ada sesuatu yang kau nantikan dari rapat ini?" Kayla mendekat, merapikan dasi Arkan dengan gerakan yang sangat lembut. "Tentu saja, sayang. Aku hanya ingin memastikan posisimu di perusahaan ini tetap kuat. Bukankah kita sudah berjanji untuk membesarkan Mahendra Group bersama-sama? Aku ingin para pemegang saham melihat bahwa kita adalah pasangan yang solid." Jawab Kayla sambil menatap mata Arkan tanpa rasa takut sedikit pun. Arkan menarik napas panjang. Ia harus bermain peran. Jika Kayla adalah seorang aktris yang handal, maka Arkan harus menjadi sutradara yang lebih kejam. Ice cold, menacing. "Kau benar, Kayla. Mari kita tunjukkan pada mereka siapa pemilik sebenarnya dari perusahaan ini," ujar Arkan dingin. Di ruang rapat, suasana terasa sangat tegang. Pak Subiakto, seorang pemegang saham senior yang dikenal sangat kritis, menatap Kayla dengan tatapan penuh kekaguman. Kayla berdiri di depan layar presentasi, menjelaskan strategi ekspansi perusahaan dengan sangat fasih dan meyakinkan. Setiap kata yang keluar dari mulutnya seolah membius para investor. "Saya percaya, dengan kepemimpinan Mas Arkan yang visioner dan dukungan penuh dari saya, kita bisa merebut kembali pasar yang sempat hilang di sektor properti," ujar Kayla dengan percaya diri. Pak Subiakto mengangguk puas. "Saya setuju dengan Nyonya Kayla. Selama ini, kita terlalu konservatif.
Ide-ide segar dari Nyonya Kayla justru memberikan angin segar yang sudah lama kita butuhkan. Sahut Pak Subiaktu di depan para direksi lainnya. Arkan hanya duduk diam di ujung meja, memperhatikan setiap gerak-gerik Kayla. Ia menyadari bahwa Kayla telah berhasil memenangkan kepercayaan orang-orang yang paling berpengaruh di perusahaan. Kayla bukan sekedar istri yang cantik. Dia adalah penyusup yang terlatih. Seseorang yang kemampuan diplomasi luar biasa untuk menguasai setiap sudut kekuasaan. Saat rapat berakhir dan semua orang mulai meninggalkan ruangan, Kayla mendekati Arkan dan berbisik di telinganya. Lihat Arkan, mereka semua sudah di pihak kita. Sekarang, tidak ada yang bisa menjatuhkanmu lagi. Arogan smirk. Arkan menoleh, menatap Kayla dengan senyum tipis yang penuh dengan rahasia. Benar Kayla, tidak ada yang bisa menjatuhkanku. Tapi bagaimana jika aku sudah tahu siapa yang sebenarnya mencoba menjatuhkanku dari belakang? Langkah Kayla terhenti tepat di ambang pintu. Wajahnya yang semula ceria seketika menegang, meski hanya sepersekian detik, sebelum ia kembali memasang topeng tenangnya. Arkan berjalan melewatinya, namun sebelum benar-benar pergi, ia berhenti dan berbisik pelan. Malam ini, kita akan makan malam bersama seseorang yang sangat istimewa. Aku sudah mengundangnya khusus untukmu, Kayla. Dia adalah bagian dari masa lalumu yang mungkin ingin kau lupakan. Jantung Kayla seolah berhenti berdetak. Ia mematung, menatap punggung Arkan yang semakin menjauh. Ia tahu, permainan ini baru saja memasuki babak yang paling mematikan. Apakah Arkan sudah mengetahui identitas aslinya? Atau ini hanyalah jebakan untuk membuatnya mengaku? Di tengah koridor kantor yang sunyi, Kayla merasa dunianya mulai runtuh. Sementara Arkan telah menyiapkan skakmat yang akan mengubah segalanya. Dunia Arkan Mahendra seolah runtuh saat ia melangkah masuk ke dalam restoran tua di pinggiran kota yang remang-remang. Aroma kayu cendana dan kopi pahit menyambutnya. Namun bukan itu yang membuat jantungnya berhenti berdetak. Di sudut ruangan yang tersembunyi oleh tirai beludru merah, ia melihat sosok wanita yang selama ini ia cintai dengan sepenuh hati. Kayla sedang duduk berhadapan dengan seorang pria paruh baya yang paling ia benci di dunia ini. Pak Baskoro, musuh bebuyutan keluarga Mahendra. Tangan Arkan mengepal kuat hingga buku-buku jarinya memutih. Ia bersembunyi di balik pilar kayu besar, mencoba mengatur napas yang terasa sesak. Kayla, istri yang ia nikahi atas dasar cinta, kini tampak begitu tenang saat menyerahkan sebuah map coklat tebal ke tangan Baskoro. Wajah Kayla yang biasanya terlihat polos dan teduh, kini berubah dingin dan penuh perhitungan. Baskoro tertawa kecil sembari menerima map tersebut. Suara seraknya terdengar jelas di telinga Arkan. Kamu sudah bekerja dengan sangat baik, Kayla. Dokumen rahasia proyek tambang emas itu adalah kunci untuk meruntuhkan kerajaan bisnis Mahendra. Arkan tidak akan pernah menyangka bahwa istri kesayangannya sendiri adalah duri dalam daging yang selama ini ia pelihara. Kayla menghela napas panjang, lalu menjawab dengan nada suara yang datar namun tajam. Semua ini demi janjimu, Pak Baskoro. Jika Arkan sudah jatuh miskin dan kehilangan segalanya, kau harus mengembalikan aset keluarga yang dulu dirampas oleh ayahnya. Aku tidak peduli dengan perasaan Arkan lagi. Pernikahan ini hanyalah sandiwara untuk membalaskan dendam ayahku yang sudah ia buat bangkrut 10 tahun lalu. Arkan merasa dunianya berputar. Kalimat itu bagaikan belati yang menghujam tepat di ulu hatinya. Jadi, selama ini setiap senyum, setiap pelukan, dan setiap janji setia yang diucapkan Kayla hanyalah kebohongan besar. Seluruh kemesraan mereka hanyalah panggung sandiwara untuk menguras harta warisan emas keluarga Mahendra. Arkan tidak bisa lagi menahan amarahnya. Dengan langkah lebar dan penuh emosi, ia menerjang masuk ke area meja mereka. Puh! Kursi kayu terjatuh dengan suara dentuman keras, menarik perhatian pengunjung lain di restoran tersebut. Kayla terlonjak kaget.
Wajahnya yang cantik seketika pucat pasi saat menatap mata Arkan yang berkaca-kaca menahan luka dan amarah. Arkan menatap Kayla dengan tatapan yang sulit diartikan. Jadi ini wajah aslimu, Kayla. Istri yang selama ini aku bela di depan keluargaku sendiri. Ternyata adalah mata-mata yang dikirim untuk menghancurkanku. Arkan, dengarkan aku dulu. Ini tidak seperti yang kau bayangkan. Aku bisa menjelaskan semuanya. Arkan tertawa getir. Suara tawanya terdengar menyayat hati. Penjelasan apa lagi yang kau butuhkan? Aku sudah mendengar semuanya. Sandiwara ini sudah berakhir, Kayla. Mulai detik ini, aku bukan lagi suami yang bisa kau tipu dengan air mata buayamu. Baskoro yang sedari tadi duduk tenang hanya tersenyum sinis. Arkan, kau terlambat. Dokumen itu sudah di tanganku. Sekarang perusahaanmu akan segera berakhir dalam hitungan hari. Arkan menatap tajam ke arah Baskoro, lalu kembali menatap Kayla dengan tatapan penuh kebencian. Kau pikir kau sudah menang? Aku tidak akan membiarkan kalian menghancurkan apa yang sudah aku bangun dengan keringatku sendiri. Tapi yang paling menyakitkan bagiku bukanlah kehilangan perusahaan itu, Kayla. Yang paling menyakitkan adalah kenyataan bahwa aku pernah mencintai orang sepertimu. Arkan berbalik arah. Namun sebelum ia melangkah pergi, Kayla mencoba meraih lengannya. Arkan, tolong dengarkan aku. Aku terpaksa melakukan ini. Arkan menghempaskan tangan Kayla dengan kasar. Jangan pernah sentuh aku lagi dengan tangan kotor itu. Kita akan selesaikan ini di pengadilan dan pastikan kau bersiap untuk kehilangan segalanya, termasuk kebebasanmu. Arkan berjalan keluar restoran dengan langkah yang berat, meninggalkan Kayla yang terdiam mematung di bawah tatapan tajam Baskoro. Namun, saat Arkan baru saja sampai di parkiran, sebuah mobil hitam dengan kaca gelap berhenti tepat di depannya. Pintu terbuka, dan seseorang yang sangat ia kenal keluar dari sana, membuat Arkan terbelalak. Jika orang ini juga terlibat, maka konspirasi ini jauh lebih besar dari yang ia bayangkan selama ini. Siapa sebenarnya sosok di balik sandiwara ini? Dan mampukah Arkan menyelamatkan warisan keluarganya sebelum semuanya benar-benar musnah? Dunia seakan runtuh tepat di depan mata Arkan Mahendra. Di dalam berangkas besi yang tersembunyi di balik lukisan tua di ruang kerja pribadinya, Arkan menemukan sebuah amplop coklat yang sudah memudar warnanya. Tangannya gemetar saat mengeluarkan selembar foto lama. Di sana, seorang gadis kecil dengan senyum lugu berdiri di samping seorang pria paruh baya yang paling ia benci di dunia bisnis. Sang rival abadi, Baskoro Adiwangsa. Gadis kecil itu adalah Kayla. Mata Arkan membelalak, napasnya tersengal, seolah oksigen di ruangan itu mendadak lenyap. Selama ini, Kayla adalah istri yang paling ia cintai. Wanita dengan wajah ayu khas gadis Jawa, dengan tatapan teduh yang selalu menenangkan jiwanya setelah lelah berperang di dunia korporasi. Namun, semua itu hanyalah sandiwara. Kayla bukan sekadar istri, ia adalah pion yang dikirim oleh Baskoro untuk menghancurkan kerajaan bisnis Mahendra dari dalam. Pintu ruang kerja terbuka perlahan. Kayla masuk dengan membawa nampan berisi teh hangat. Wajahnya terlihat begitu lembut, seolah tak ada dosa yang pernah ia perbuat. Arkan dengan cepat menyembunyikan foto itu di balik tumpukan dokumen. Ia harus tetap tenang, meski hatinya sudah terbakar amarah yang luar biasa. Kayla mendekat, meletakkan teh di meja, lalu mengelus pundak Arkan dengan lembut. Arkan, ini sudah larut. Kenapa kamu masih bekerja? Kesehatanmu jauh lebih berharga daripada semua aset perusahaan, ucap Kayla dengan nada yang begitu tulus. Arkan menoleh, menatap wajah istrinya lekat-lekat. Ia mencari kebohongan di sana, namun yang ia temukan hanyalah kecantikan yang selama ini berhasil membius akal sehatnya. Arkan tersenyum getir, sebuah senyum yang tak sampai ke matanya.
Kamu benar, Kayla. Tapi ada satu hal yang baru saja aku sadari. Ternyata musuh yang paling berbahaya bukanlah orang yang terang-terangan melawanku di luar sana, melainkan orang yang tidur di sampingku setiap malam. Kayla terdiam. Tangannya yang tadi mengelus pundak Arkan seketika terhenti. Apa maksudmu, Arkan? Kenapa kamu bicara aneh seperti itu? Arkan berdiri dari kursinya, mendekat ke arah Kayla hingga jarak mereka hanya beberapa senti. Ia bisa mencium aroma melati yang selalu dipakai istrinya. Aroma yang dulu ia puja, kini terasa seperti racun yang mematikan. Arkan mengeluarkan foto dari balik dokumen dan melemparkannya ke atas meja. Lihat foto ini, Kayla. Masih ingatkah kamu siapa pria yang memegang pundakmu di foto itu? Kayla menunduk, melihat foto masa kecilnya bersama Baskoro Adiwangsa. Wajahnya yang semula tenang, seketika memucat. Ia menarik nafas panjang, berusaha mencari alasan, namun lidahnya keluh. Arkan tertawa sinis, suara tawanya menggema di ruangan yang sunyi itu. Jadi selama ini kamu adalah putri dari Baskoro. Kamu sengaja mendekatiku, menikah denganku, hanya untuk memuluskan rencana ayahmu merebut warisan emas keluargaku. Kamu pikir aku bodoh? Arkan, dengarkan aku dulu. Semua itu masa lalu. Aku memang putrinya. Tapi aku tidak pernah ingin terlibat dalam dendam kalian. Aku mencintaimu dengan tulus, Arkan. Cinta? Arkan mencengkeram dagu Kayla dengan cukup kuat, memaksa istrinya menatap tajam ke matanya. Jangan pernah gunakan kata cinta untuk menutupi pengkhianatanmu. Kamu adalah mata-mata Kayla. Dan sekarang, permainan ini sudah berakhir. Arkan berbalik meninggalkan ruangan, meninggalkan Kayla yang jatuh terduduk di lantai sambil terisak. Namun, saat Arkan hendak meraih gagang pintu, Kayla berteriak dengan nada yang berubah dingin dan penuh penekanan. Kalau kamu berani menyakitiku atau mengusirku, Arkan, ingatlah satu hal. Bukan cuma aku yang punya rahasia. Ayahku punya bukti bahwa kamulah yang sebenarnya menyebabkan kebangkrutan perusahaan keluarga Adiwangsa 10 tahun lalu. Jika aku hancur, maka kamu pun akan ikut hancur bersamaku. Arkan mematung di depan pintu. Ia tidak menyangka Kayla memiliki kartu as yang mampu membalikan keadaan. Apakah ini akhir dari kejayaan Arkan Mahendra? Atau justru awal dari perang yang jauh lebih berdarah? Malam itu, di ruang kerja megah yang dipenuhi aroma kayu cendana, Arkan Mahendra berdiri mematung. Di hadapannya, sebuah amplop coklat terbuka lebar, menyebarkan foto-foto yang menghancurkan dunianya dalam sekejap. Foto-foto itu menunjukkan Kayla, istrinya yang selama ini ia anggap sebagai malaikat pelindung, sedang duduk berhadapan dengan musuh bebuyutan keluarganya, Pak Surya, di sebuah kafe tersembunyi. Mereka tidak hanya sekedar bicara, tapi bertukar dokumen rahasia perusahaan Mahendra Group. Pintu ruangan terbuka perlahan. Kayla melangkah masuk dengan gaun sutra berwarna biru safir. Senyum manis yang biasanya meluluhkan hati Arkan, kini justru terasa seperti belati yang menusuk ulu hati. Kayla meletakkan secangkir teh hangat di meja. Namun Arkan menyambarnya dan membanting cangkir itu hingga hancur berkeping-keping. Kayla terlonjak, namun tidak ada ketakutan di matanya. Ia justru menatap Arkan dengan tatapan dingin yang belum pernah Arkan lihat sebelumnya. Arkan mendekat, mencengkeram bahu Kayla dengan tangan gemetar. Suaranya parau menahan amarah yang meledak-ledak. Kayla, katakan padaku kalau ini semua bohong. Katakan kalau foto-foto ini hanyalah rekayasa. Aku sudah memberimu segalanya. Aku memberikan hatiku, posisiku, bahkan kehormatanku untukmu. Kenapa kau lakukan ini padaku? Kayla melepaskan cengkeraman Arkan dengan gerakan kasar. Ia tertawa, sebuah tawa kering yang menggema di ruangan sunyi itu. Ia berjalan menuju jendela besar, menatap lampu-lampu kota Jakarta yang gemerlap dari lantai 30. Kayla berbalik, menatap Arkan dengan sorot mata penuh kebencian yang mendalam. Kau pikir ini tentang cinta, Arkan?
Kau pikir pernikahan kita didasari oleh kasih sayang yang tulus? Mahendra Group telah menghancurkan hidup keluargaku 20 tahun yang lalu. Ayahku mati karena kelicikan ayahmu, dan hartanya dirampas begitu saja. Aku masuk ke dalam hidupmu bukan sebagai istri, tapi sebagai eksekutor. Arkan mundur selangkah. Napasnya memburu. Ia tidak menyangka wanita yang tidur di sampingnya setiap malam selama setahun ini memiliki dendam sedalam samudra. Jadi selama ini kau hanya bersandiwara. Setiap ciuman, setiap perhatian, setiap air mata yang kau jatuhkan di pundakku, itu semua palsu. Kayla melangkah mendekat. Jemarinya menyentuh kerak kemeja Arkan dengan gerakan meremehkan. Setiap detik bersamamu adalah siksaan yang harus kutahan demi misi ini. Aku ingin kau merasakan apa yang dirasakan keluargaku. Kehilangan segalanya, dikhianati oleh orang yang paling dipercaya, dan akhirnya hancur di tangan orang yang kau cintai. Selamat Arkan, kau sudah sampai di titik akhir kehancuranmu. Arkan merasa dunianya runtuh. Ia kehilangan kata-kata. Hanya rasa sakit dan pengkhianatan yang memenuhi dadanya. Namun Kayla belum selesai. Ia mengeluarkan sebuah ponsel dari saku gaunnya dan menunjukkan sebuah video siaran langsung rapat pemegang saham yang sedang berlangsung di lantai bawah. Lihatlah layar itu, Arkan. Detik ini juga, semua aset Mahendra sudah berpindah tangan ke perusahaan ayahku melalui surat kuasa yang kau tanda tangani tanpa kau sadari minggu lalu. Kau bukan lagi CEO. Kau bukan lagi siapa-siapa. Arkan menatap layar itu dengan nanar, sementara Kayla berjalan menuju pintu dengan langkah anggun. Sebelum keluar, Kayla berhenti sejenak dan menoleh ke arah Arkan yang terduduk lemas di lantai. Jangan pernah mencariku, karena sekarang kau bahkan tidak punya uang untuk sekedar membeli tiket pesawat untuk mengejarku. Arkan terdiam, matanya kosong. Ponselnya berdering. Semua pesan masuk dari nomor yang tidak dikenal, berisi satu kalimat singkat yang membuat jantungnya berhenti berdetak. Pesan itu berbunyi, "Jangan percaya pada Kayla sepenuhnya. Karena ada orang ketiga yang lebih berbahaya yang sedang mengawasi kalian berdua dari balik bayang-bayangmu." Arkan menatap layar ponselnya dengan mata terbelalak. Jika Kayla adalah musuh, lalu siapa lagi yang sedang mengincar nyawanya? Ruang rapat utama itu terasa mencekam. Suhu pendingin ruangan seakan tidak sanggup meredam panasnya amarah yang menyelimuti setiap sudut ruangan. Arkan Mahendra duduk di kursi kebesarannya dengan dagu terangkat. Matanya menyapu wajah-wajah para pemegang saham yang menatapnya dengan tatapan dingin. Di ujung meja, Kayla duduk dengan tenang. Jemarinya yang lentik memilin ujung blazer hitamnya. Wajahnya yang cantik dengan kulit kuning langsat khas perempuan Indonesia itu terlihat tenang. Namun matanya memancarkan ketajaman yang tidak pernah Arkan duga sebelumnya. Arkan membuka suara dengan nada meremehkan. "Kalian semua memanggil rapat darurat ini hanya untuk menuduh saya melakukan penggelapan dana? Tunjukkan buktinya jika kalian memang punya nyali." Seorang pria paruh baya dengan uban yang mendominasi rambutnya berdiri dari kursinya. Ia melemparkan sebuah map coklat tebal ke atas meja, tepat di depan Arkan. "Bukan kami yang menuduh Arkan, tapi dokumen ini yang berbicara. Lihat sendiri bagaimana perusahaan yang kamu pimpin selama 3 tahun ini perlahan-lahan dikuras untuk kepentingan pribadi musuh bebuyutan keluarga Mahendra." Arkan membuka map itu dengan tangan yang sedikit gemetar. Matanya membelalak saat melihat deretan angka, tanda tangan palsu, dan aliran dana yang bermuara pada rekening perusahaan milik keluarga musuh bebuyutannya. Ia mendongak, menatap Kayla yang kini perlahan berdiri dari kursinya. Arkan berbisik dengan suara tercekat. "Kayla, apa maksud semua ini? Kamu istri saya. Kenapa kamu memegang bukti-bukti ini?" Kayla melangkah maju. Sorot matanya yang biasanya hangat kini berubah menjadi sedih namun penuh dendam. "Arkan, kamu lupa satu hal.
pernikahan kita bukan dibangun atas dasar cinta, tapi atas dasar rencana yang sudah disusun rapi oleh ayahku sebelum dia jatuh miskin karena ulah keluargamu. Aku adalah mata-mata yang dikirim untuk menghancurkanmu dari dalam. Dan hari ini, tugas itu selesai. Arkan bangkit dari kursinya. Tangannya mengepal keras. Jadi selama ini kamu hanya bersandiwara? Semua kebaikanmu, perhatianmu, bahkan malam-malam yang kita lalui bersama, itu semua hanya akting? Kayla tersenyum getir. Air mata sempat menggenang di pelupuk matanya namun ia segera menghapusnya. Akting yang sempurna untuk membuat seorang Arkan Mahendra yang angkuh jatuh ke titik terendah. Kamu terlalu percaya diri hingga tidak menyadari bahwa orang yang tidur di sampingmu adalah orang yang paling menginginkan kehancuranmu. Suasana ruangan riuh. Para pemegang saham mulai berbisik-bisik. Beberapa di antaranya menuntut Arkan untuk segera meletakkan jabatannya saat itu juga. Arkan menatap sekeliling. Ia merasa terpojok. Kekuasaan yang selama ini ia banggakan runtuh hanya dalam hitungan menit oleh seorang perempuan yang selama ini ia cintai dengan sepenuh hati. Arkan menatap tajam ke arah Kayla. Kamu pikir dengan menjatuhkan saya kamu akan menang. Kamu menghancurkan hidup saya, Kayla. Tapi ingat satu hal. Kamu juga menghancurkan masa depanmu sendiri. Karena setelah ini, kamu tidak akan pernah bisa hidup tenang. Kayla tidak gentar. Ia justru mendekat ke arah Arkan, membisikkan sesuatu tepat di telinga pria itu. Aku tidak peduli dengan masa depanku, Arkan. Yang aku pedulikan hanya melihat keluarga Mahendra kehilangan segalanya. Persis seperti apa yang dilakukan ayahmu kepada keluargamu 1 tahun lalu. Selamat tinggal, CEO hebat. Kayla berbalik arah dan melangkah keluar dari ruangan dengan kepala tegak. Arkan terdiam di posisinya, menatap punggung Kayla yang semakin menjauh. Tiba-tiba, ponsel Arkan bergetar di atas meja. Sebuah pesan masuk dari nomor tak kenal yang berisi 1 kalimat singkat yang membuat dunia Arkan seakan berhenti berputar. Jika kamu pikir Kayla adalah musuh terakhirmu, maka kamu salah besar. Seseorang yang jauh lebih dekat dari Kayla baru saja menjual saham pribadimu kepada rival bisnis terbesarmu. Arkan terbelalak, napasnya memburu. Ia menatap ke arah pintu. Namun Kayla sudah menghilang. Siapa lagi yang mengkhianatinya? Dan apakah ini benar-benar akhir dari kejayaan Arkan Mahendra? Langit Jakarta malam ini terasa begitu sesak. Seolah ikut menahan napas menyaksikan kehancuran seorang Arkan Mahendra. Di dalam kantor pusat Mahendra Group yang kini hening dan mencekam, Arkan berdiri mematung di depan meja kerjanya yang megah. Emas batangan warisan keluarga yang selama ini menjadi simbol kejayaan dinastinya, kini hanya tinggal sejarah. Seluruh aset telah berpindah tangan ke perusahaan rival. Dan di balik semua itu, ada satu nama yang menghancurkan dunianya dari dalam. Kayla. Arkan mengepalkan tangannya hingga buku-buku jarinya memutih. Ia tidak menyangka wanita yang ia cintai, wanita yang setiap malam tidur di sampingnya, adalah putri kandung dari musuh bebuyutan ayahnya, Papa Skoro. Sebuah pengkhianatan yang bahkan tidak pernah terbayangkan dalam mimpi terburuknya. Arkan melangkah cepat menuju ruang brankas bawah tanah, berniat mengambil dokumen rahasia yang bisa membatalkan akuisisi ilegal tersebut. Namun, saat pintu besi itu terbuka, ia justru disambut oleh kegelapan dan suara tawa yang sangat ia kenal. Arkan, apakah kamu benar-benar berpikir aku akan membiarkanmu memegang kartu as itu sendirian? Suara itu datang dari balik bayang-bayang. Papa Skoro melangkah keluar. Wajahnya yang keriput menyimpan dendam puluhan tahun. Sementara di sampingnya, Kayla berdiri dengan tatapan kosong. Kayla, katakan padaku bahwa ini semua bohong. Katakan padaku kalau kau dipaksa oleh ayahmu. Ujar Arkan dengan suara bergetar, menatap tajam ke arah mata istrinya yang kini terlihat begitu asing. Kayla perlahan melangkah maju, namun tidak ada air mata di wajahnya.
Aku tidak pernah memaksamu untuk mencintaiku. Aku hanya menjalankan tugas yang diberikan ayahku sejak awal. Perusahaanmu, harga dirimu, bahkan rumah yang kita tinggali. Semuanya hanyalah panggung sandiwara untuk menjatuhkanmu. Maafkan aku, tapi cintaku tidak pernah cukup untuk mengalahkan ambisi keluargaku. Arkan tertawa getir, sebuah tawa yang pecah karena keputusasaan. Jadi selama ini, setiap sentuhan, setiap kata manis, dan setiap doa yang kau ucapkan untuk kesuksesanku adalah bagian dari skenario busuk kalian. Kalian bukan hanya mencuri hartaku, kalian mencuri jiwaku. Tiba-tiba, lampu ruangan padam total. Arkan merasakan sebuah benda dingin menempel di lehernya. Baskoro berbisik tepat di telinganya. Arkan, di dunia bisnis tidak ada yang namanya teman. Yang ada hanyalah mangsa dan pemangsa. Dan malam ini, kau adalah mangsa yang paling manis. Arkan mencoba melawan, namun ia menyadari bahwa seluruh akses keluar ruangan telah dikunci secara otomatis dari sistem pusat. Ia terjebak. Bukan hanya kehilangan perusahaan, ia kini terperangkap dalam jebakan maut yang dirancang khusus untuk memastikan dia tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Kayla, jika kau punya sedikit saja hati, lihat aku sekarang. Arkan berteriak di tengah kegelapan, namun hanya keheningan yang menjawab. Kayla telah menghilang di balik pintu rahasia. Arkan menyadari satu hal yang lebih menyakitkan dari kehilangan uang. Ia telah memberikan hatinya kepada orang yang paling menginginkan kehancurannya. Saat alarm tanda bahaya mulai berbunyi nyaring dan sistem pemadam api otomatis mulai menyemprotkan gas kimia ke dalam ruangan, Arkan jatuh terduduk di lantai dingin. Ia menatap layar monitor yang masih menyala redup, memperlihatkan tanda tangan Kayla di atas dokumen pengalihan seluruh kekayaan pribadinya. Arkan memejamkan mata, membiarkan keputusasaan merayap di dadanya. Apakah ini akhir dari segalanya? Atau justru awal dari dendam yang lebih mengerikan yang akan segera ia balas jika ia mampu selamat dari malam ini? Langit Jakarta malam ini terasa begitu sesak, seakan turut menekan dada Kayla, yang kini berdiri mematung di balik pilar besar gudang tua pelabuhan. Di tangannya, sebuah ponsel pintar bergetar hebat. Pesan dari ayahnya, Pak Baskoro, muncul dengan instruksi dingin yang memerintahkan Kayla untuk segera menekan tombol kirim, yang akan melumpuhkan sistem keamanan perusahaan Arkan Mahendra secara permanen. Jika itu terjadi, Arkan bukan hanya kehilangan aset perusahaannya, tapi juga akan terseret dalam skandal hukum yang menghancurkan reputasinya selamanya. Kayla menatap ke arah Arkan, yang sedang berdiri di tengah ruangan, dikepung oleh anak buah dari pesaing bisnis ayahnya. Wajah Arkan yang biasanya tenang dan penuh wibawa, kini tampak memar di sudut bibirnya. Pria itu menolak untuk tunduk, meski nyawanya kini berada di ujung panduk. Arkan menatap tajam ke arah bayangan di mana Kayla bersembunyi, seolah ia bisa merasakan kehadiran istrinya di sana. Arkan bersuara dengan napas yang tersengal. Suaranya memenuhi ruangan yang menggema. Kayla, jika kau mendengarku, jangan pernah merasa bersalah atas apa yang terjadi malam ini. Aku tahu siapa dirimu, dan aku tahu siapa yang mengirimmu. Tapi ketahuilah, hatiku tidak pernah berbohong padamu. Dada Kayla terasa perih seperti ditusuk belati. Pilihan itu kini tepat di depan matanya. Menekan kirim berarti menuntaskan dendam ayahnya yang telah menunggu selama 20 tahun. Namun itu berarti mengkhianati cinta yang perlahan tumbuh di sela-sela kepalsuan pernikahan mereka. Kayla melangkah keluar dari persembunyiannya. Cahaya lampu gantung yang remang-remang menyorot wajahnya yang ayu khas perempuan Indonesia, dengan tatapan mata yang kini dibanjiri air mata. Dia berjalan mendekat, mengabaikan teriakan peringatan dari orang-orang suruhan yang menjaga Arkan. Arkan menatap Kayla dengan tatapan tak percaya.
Dia tidak menyangka Kayla akan menampakkan diri di situasi berbahaya seperti ini. Kayla berhenti tepat di depan Arkan. Suaranya bergetar hebat namun penuh ketegasan. Arkan, aku bukan lagi pion yang bisa ayahku gerakkan sesuka hati. Ayah Kayla, Pak Baskoro, muncul dari balik pintu besi dengan langkah angkuh. Tersenyum sinis melihat putrinya berdiri di pihak lawan. Baskoro berkata dengan suara berat, "Kayla, jangan jadi bodoh. Tekan tombol itu sekarang, atau kau akan kehilangan segalanya, termasuk pria yang kau anggap cinta itu." Kayla menatap ayahnya, lalu beralih menatap Arkan yang masih terikat di kursi kayu. Kayla mengangkat ponselnya tinggi-tinggi. Ibu jarinya melayang di atas layar sentuh. Arkan menggelengkan kepalanya dengan putus asa, memohon agar Kayla tidak menghancurkan masa depannya sendiri demi dirinya. Namun, Kayla justru memejamkan mata dan menarik napas panjang. Dengan satu gerakan cepat dan tegas, Kayla tidak menekan tombol kirim ke sistem perusahaan, melainkan menekan tombol darurat yang terhubung langsung ke pihak kepolisian dan media nasional. Suara sirine polisi mulai terdengar samar dari kejauhan, memecah keheningan malam di pelabuhan. Baskoro membelalakan mata. Wajahnya memerah karena amarah yang memuncak. "Kau sudah gila, Kayla. Kau menghancurkan keluarga kita sendiri." Teriak Baskoro sambil mencoba merebut ponsel itu. Kayla menghindar dan berlari ke arah Arkan, melepaskan ikatan di tangan pria itu dengan tangan gemetar. Arkan menatap Kayla dengan perasaan campur aduk, antara lega dan ketakutan akan keselamatan wanita di depannya. "Apa yang kau lakukan, Kayla? Mereka tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja." Kayla menatap Arkan, mengabaikan ancaman ayahnya yang kini mengeluarkan senjata tajam dari balik jasnya. Kayla berkata, "Aku sudah memilih, Arkan. Aku memilih untuk tidak lagi hidup dalam dendam. Bahkan jika itu berarti aku harus kehilangan nyawaku hari ini." Tepat saat itu, pintu gudang didobrak paksa oleh petugas kepolisian. Namun, di saat yang sama, sebuah tembakan peringatan terdengar, dan Baskoro berhasil menarik Kayla menjauh dari Arkan, menodongkan sesuatu ke arah pelipis Kayla. Situasi berubah menjadi sangat kacau. Arkan berteriak memanggil nama Kayla, sementara Kayla hanya menatap Arkan dengan senyum tipis yang penuh perpisahan, menyadari bahwa takdir mereka baru saja berubah menjadi pertaruhan nyawa yang tak terelakkan. Langit Jakarta sore itu mendung, seolah mencerminkan runtuhnya Imperium Mahendra yang selama ini berdiri kokoh di atas fondasi kebohongan. Arkan Mahendra berdiri di depan gedung kantornya yang kini dipenuhi garis polisi. Tatapannya kosong, menatap kaca-kaca gedung yang pecah akibat ledakan skandal yang ia ciptakan sendiri. Di sampingnya, Kayla berdiri dengan wajah yang pucat. Namun matanya tetap menatap Arkan dengan sisa-sisa cinta yang belum sempat padam. Arkan memutar tubuhnya, menatap Kayla dengan napas yang memburu. Arkan berkata, "Jadi ini yang kamu inginkan, Kayla. Menghancurkan segalanya. Menghancurkan hidupku sampai aku tidak punya apa-apa lagi selain nama belakang yang kini jadi bahan cemoohan orang di seluruh negeri?" Kayla menunduk. Air matanya jatuh tanpa suara. Ia menjawab dengan suara parau, "Aku tidak pernah ingin menghancurkanmu, Arkan. Aku hanya ingin menghentikan dendam ayahku yang sudah membakar kewarasannya sendiri. Aku mata-mata. Ya, itu benar. Tapi aku tidak pernah melaporkan hal yang bisa membuatmu masuk penjara. Aku justru menyembunyikan bukti-bukti itu agar kamu tetap aman." Arkan tertawa getir. Aman? Kamu sebut ini aman? Kita kehilangan segalanya, Kayla. Perusahaan, reputasi,
bahkan kepercayaan orang-orang terdekat kita. Ayahmu menang. Dia berhasil membuatku berlutut di tanah. Kayla meraih tangan Arkan, meski pria itu berusaha menariknya. Dengarkan aku, Arkan. Ayahku memang menang dalam pertempuran ini, tapi dia kalah dalam perang moral. Saat aku memilih untuk membocorkan bahwa aku adalah orang di balik kegagalan merger perusahaanmu, aku sudah menyerahkan diriku untuk ditahan. Aku mengambil tanggung jawab atas semua manipulasi yang terjadi, agar namamu bersih dari tuduhan korupsi. Arkan tertegun. Ia menatap wanita berwajah teduh dengan mata yang sembab di hadapannya itu. Jadi, kamu mengorbankan karir dan namamu sendiri hanya untuk melindungiku. Kenapa? Bukankah seharusnya kamu membenciku karena apa yang ayahku lakukan pada keluargamu 20 tahun lalu? Kayla tersenyum pahit. Karena di balik semua sandiwara ini, di balik warisan emas yang kita perebutkan, ada satu hal yang tidak bisa dibeli oleh harta atau dendam, Arkan. Aku mencintaimu lebih dari rasa sakit yang ditanamkan ayahku sejak kecil. Aku lebih memilih kehilangan dunia daripada melihatmu hancur di tangan orang yang paling aku benci. Arkan terdiam. Dinginnya angin senja menusuk kulit, namun hatinya terasa panas oleh penyesalan. Ia menyadari bahwa selama ini ia terlalu sibuk mencari musuh di luar, hingga ia tidak sadar bahwa satu-satunya orang yang benar-benar tulus berada di sampingnya justru adalah target utama dari kebenciannya. Tiba-tiba, sebuah mobil hitam berhenti di depan mereka. Pintu terbuka, dan beberapa orang berpakaian formal turun dengan membawa dokumen. Salah satu dari mereka menyerahkan sebuah surat kepada Arkan. Arkan membacanya dengan tangan gemetar. Arkan menatap Kayla dengan tatapan yang sulit diartikan. Kayla, ini surat perintah penyitaan aset terakhir. Tapi ada satu klausul yang aneh. Siapa yang memberikan perintah ini? Kayla membeku saat melihat logo di pojok surat tersebut. Itu bukan logo perusahaan ayahnya. Itu adalah logo perusahaan milik mendiang kakek Arkan yang selama ini dianggap sudah bangkrut. Ini mustahil. Kalau surat ini keluar, berarti ada seseorang yang masih memegang kendali penuh atas Mahendra Group dari balik bayang-bayang. Seseorang yang bahkan lebih berkuasa daripada ayahku. Arkan menatap sekeliling, merasa ada sepasang mata yang mengawasi mereka dari balik gedung-gedung tinggi. Arkan berbisik, jika bukan ayahmu yang melakukan ini, lalu siapa yang sebenarnya mendalangi kehancuran kita berdua? Saat mereka masih terpaku pada surat tersebut, ponsel Kayla berbunyi. Sebuah pesan singkat masuk dari nomor yang tidak dikenal. Permainan baru saja dimulai, dan kalian berdua hanyalah bidak yang akan segera dibuang. Arkan dan Kayla saling berpandangan, menyadari bahwa kehancuran dinasti Mahendra hanyalah awal dari konspirasi yang jauh lebih besar dan berbahaya.